pola pendidikannya harus praktikum. Artinya apa? Belakangan ini, Gubernur KDM kembali menegaskan arah baru pendidikan di Jawa Barat. Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat belajar teori atau sekadar mengejar angka di rapor. Sekolah istimewa, kata KDM, adalah sekolah yang mampu melahirkan orang-orang istimewa. Bukan karena fasilitas mewah atau gedung megah, melainkan karena berhasil menyiapkan murid yang mampu membaca arah perubahan zaman. Sekolah-sekolah di kita selama ini itu nggak jelas arah perubahannya mau kemana, sekedar bersekolah. Saya boleh menyampaikan apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat. Saya ngomong orang Jawa Barat. Kelemahan orang Jawa Barat itu di kemampuan membacanya nggak bisa lama. Tetapi apa yang menjadi keunggulan orang Jawa Barat? Di kemampuan melihat dan mendengarnya lebih lama. Artinya bahwa pembentukan karakter masyarakat Jawa Barat tidak usah terlalu dipaksakan. Kalimatnya tidak usah terlalu dipaksakan untuk terus-terusan membaca. Tetapi harus dipaksakan dalam setiap hari mendengar dan melihat. Artinya apa? Pola pendidikannya harus praktikum. Artinya apa? Pendidikan harus banyak melahirkan penghayatan dan pengamalan hidup. Maka saya lihat pendidikan yang ada di sini adalah pendidikan penghayatan dan pengamalan hidup. Saya berikan contoh. Selama ini kita mengucapkan salam nggak pakai penghayatan dan pengamalan. Assalamualaikum. Sampurasun, selamat pagi, wilujeng enjing. Beda dengan nilainya begini. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi. Beda nilai. KDM menilai dunia pendidikan kita seringkali kehilangan arah. Banyak sekolah hanya menjalankan rutinitas, seolah-olah cukup dengan menuntaskan kurikulum di atas kertas. Padahal bekal hidup yang sebenarnya justru belum tersentuh. Anak-anak diajarkan menghafal, tetapi kurang diberi ruang untuk memahami makna. Mereka dituntut lulus ujian, tapi tidak disiapkan menghadapi tantangan nyata. Disinilah kelemahan terbesar generasi kita terlihat. Daya baca yang rendah. Kita lemah dalam memahami bacaan, menganalisis, dan mendalami. Namun KDM percaya ada potensi besar. Generasi kita unggul dalam daya lihat dan daya dengar. Lebih cepat tanggap pada visual dan audio. Karena itu, pendidikan seharusnya lebih banyak praktik, penghayatan, dan pengalaman nyata. Bukan sekadar menuntaskan halaman-halaman buku. KDM juga menyoroti kondisi sekolah kejuruan, yang seharusnya menjadi pusat keterampilan. Sayangnya, tidak sedikit yang justru gagal menanamkan etika. Fasilitas sekolah kadang disalahgunakan, bahkan dipakai untuk tawuran. Fenomena ini menjadi alarm keras. Pendidikan bukan hanya soal skill, tapi terutama soal sikap. Menurut KDM, keberhasilan manusia dimulai dari sikap. Orang pintar bisa saja kalah bersaing dengan orang biasa jika yang satu memiliki etika dan disiplin, sedangkan yang lain tidak. Karena itu, KDM mendorong pola pendidikan yang lebih tegas, disiplin, bahkan mencontoh Jepang atau ala militer. Tujuannya bukan membuat anak takut, melainkan membiasakan mereka dengan etika, kerapian, tanggung jawab, dan produktivitas. Dalam pandangan KDM, pendidikan sejati sejalan dengan falsafah Sunda, Pancawaluya. Ada 5 nilai utama yang harus ditanamkan sejak dini, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer.
Cager artinya sehat, karena tubuh yang sehat menjadi modal pertama. Bager berarti baik, yaitu berperilaku sopan dan berakhlak. Benar adalah benar, hidup sesuai aturan dan keadilan. Pinter tentu saja cerdas, memiliki ilmu dan pengetahuan. Dan terakhir Singer, cekatan. Seorang yang tanggap, disiplin, dan tidak menunda pekerjaan. Menurut KDM, justru nilai Singer inilah yang sering terlupakan. Anak-anak kita perlu dibiasakan bangun paling pagi, bergerak paling cepat, dan menjadi yang paling siap menghadapi perubahan. Lebih jauh, KDM menggambarkan sekolah sebagai semacam pertapaan modern. Tempat di mana murid bukan hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga dibentuk dalam pola hidup sehari-hari. Di sana, anak-anak diajarkan disiplin, hidup sederhana, mengatur waktu, dan berlatih mengendalikan diri. Pertapaan modern ini bukan berarti menjauhkan murid dari dunia luar, tetapi justru membekali mereka dengan karakter kuat. Karakter yang membuat mereka tangguh menghadapi zaman yang serba cepat, kompetitif, dan penuh perubahan. Artificial intelligence-nya bisa dikalahkan oleh otaknya, walaupun itu berat. Kalau itu sudah dibangunkan, maka itu kata orang Sunda begini, kaluhur sirungan kahandap akar. Artinya apa? Dia punya kemampuan intelektual yang kuat, tetapi dia memiliki emosional yang kokoh, dan dia memiliki spiritual yang kuat. Itu yang disebut dengan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Ingat, ada kalimat terakhir. Singer itu apa? Artinya cekatan. Bangun paling pagi, berjalan paling cepat, bersikap paling cepat. Pesan KDM sederhana namun dalam. Sekolah istimewa adalah sekolah yang membentuk murid istimewa. Bukan karena gedungnya, bukan karena kurikulumnya, tetapi karena keberhasilan melahirkan generasi beretika, berdisiplin, dan berkarakter. Dengan arah baru ini, ia berharap pendidikan Jawa Barat dapat melahirkan generasi cager, bager, bener, pinter, singer. Generasi yang sehat, berakhlak, adil, cerdas, dan tanggap. Sebuah harapan besar untuk masa depan Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda bahwa pendidikan di Jawa Barat harus melahirkan generasi Pancawaluya? Tuliskan komentarnya, dan jangan lupa like dan subscribe channel Edukisah. Hatur nuhun, terima kasih.